The wolf's call. Halo kawan, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video ini saya akan menceritakan alur film The Wolf's Call yang rilis tahun 2019. Film ini juga dibintangi oleh Omar Sy yang kita kenal melalui film Jurassic World maupun X-Men 2014. Film ini menceritakan tentang kondisi darurat militer pasukan Prancis dalam menghadapi kapal selam yang muncul secara misterius dan menyebabkan masalah yang sangat besar. Oke, kalau kalian penasaran dengan video ini, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan laut lepas yang luas bertempat di perairan Suriah, di mana terdapat dua tentara Perancis yang memakai ghillie suit yang sedang menjemput dua orang temannya. Mereka berempat berencana pergi dari tempat tersebut menggunakan kapal selam yang telah menunggu mereka. Sunterite, awak yang bertugas untuk mendeteksi objek atau benda yang ada di sekitar kapal selam tersebut, mengatakan bahwa hanya terdapat beberapa perahu nelayan yang nampak tidak membahayakan misi penjemputan tersebut. Just confirming pickup with dive team. Good. Confirm. Copy that, Captain. Karena dirasa aman, maka penjemputan perenang pun segera dilakukan. Namun tiba-tiba, terdeteksi ada kapal perang yang mendekat. Awak kapal pun mendeteksi bahwa kapal perang tersebut milik Iran. Rendezvous in 3 minutes with the dive team. We detected an Iranian frigate. There's been no counter detection, but it's tight. Dengan jarak yang memungkinkan untuk tetap melakukan penjemputan, mereka pun segera menjemput perenang dengan cara diam-diam, agar kapal perang Iran tidak mengetahui keberadaan kapal selam Perancis. Gonna be Harry picking them up next to that Iranian frigate, but listen up. Priority is avoiding counter detection by the frigate. Hal aneh pun dideteksi oleh Sunterite melalui indera pendengarannya. Ia mendeteksi ada kapal selam lain yang mendekat, namun Sunterite ragu karena kapal selam tersebut hanya memiliki 4 daun baling-baling, di mana kapal selam jenis itu sudah tidak digunakan lagi di dunia. Okay, I might have something in the trace. It's a 4-blade prop. That's weird. Sunterite pun mengambil keputusan bahwa objek tersebut bukan kapal selam, dan kemudian penjemputan perenang segera dilanjutkan. Concentrate, Chantrade. Trust your intuition. Okay, it's not a submarine. I declassify. Good. Non-sub. Let's do it. Beberapa saat kemudian, terdeteksi sonar yang terdengar seperti suara serigala. Semua awak kapal di sana pun merasa kaget karena posisinya sudah diketahui. Lalu terdengar suara helikopter yang lepas landas, dan kemudian helikopter tersebut melepaskan pemindai. Lantas, karena kapal selam Perancis tersebut sudah terdeteksi oleh helikopter Iran, maka helikopter tersebut langsung melepaskan rudal, namun rudal tersebut tidak mengakibatkan kerusakan parah. Kapten pun memutuskan untuk meng-RPG helikopter tersebut. Kapal selam pun segera naik ke permukaan agar RPG dapat ditembakkan ke helikopter. Walau ada hambatan saat pengaman pelatuk RPG tersebut tidak bisa dibuka, akhirnya kapten dapat melumpuhkan helikopter tersebut. Perenang pun juga berhasil dijemput, sehingga misi dari kapal selam yang bernama Titan tersebut berhasil. Mereka semua pun kembali pulang dengan selamat tanpa adanya korban jiwa maupun cedera. Beberapa hari kemudian, Sunterite yang masih penasaran dengan kapal selam misterius tersebut pun mencari tahu. Namun pimpinan dari Sunterite berusaha untuk menghentikan Sunterite, karena pimpinan tersebut berkesimpulan kalau suara tersebut berasal dari drone. We identified the drone model, the maker. The signature, it checks out. Beralih ke Kapten Titan yang bernama Grand Champ dan bawahannya yang bernama Dorsey yang bertemu dengan Laksamana Angkatan Laut. Laksamana diperintah Presiden untuk menerjunkan satu kapal selam balistik nuklir yang bertujuan untuk pencegahan jikalau Prancis diserang. In other words, one nuclear ballistic sub in the water immediately. Selain itu,
Laksamana juga mengangkat Grand Champ untuk menjadi kapten kapal selam nuklir yang bernama Formidable. Sedangkan Dorsey naik jabatan menjadi kapten kapal selam Titan, di mana kapal selam Titan nantinya bertugas untuk mengawal kapal selam nuklir tersebut sampai tersembunyi di dalam laut. Dorsey, you take command of Titan. At your command, Admiral. Very good. You'll escort Formidable until it goes stealth in blue. Selanjutnya, Centred yang masih penasaran membuka komputer pimpinannya melalui prediksi password yang ia dengar melalui suara tekanan keyboard saat pimpinannya mengetik dan juga melalui cocok logi. Komputer tersebut akhirnya berhasil terbuka. Dan benar saja, kapal selam dengan 4 daun baling-baling memang tidak ada di data tersebut. Drawn F-15. Analysis by Fourier transform. Kemudian, Centred pun hendak membeli buku mengenai ilmu analisa suara. Namun, ia tidak mendapatkan buku tersebut. Malahan, ia bertemu dengan wanita cantik yang bernama Diane. Singkat cerita, mereka pun kencan dan bingungnya, di malam yang sama, mereka melakukan penggenjotan. Centred yang dalam penggenjotannya tiba-tiba menemukan ide untuk mengecek arsip lama, segera mendatangi tempat arsip militer, dan akhirnya dia bisa mendapatkan jawaban mengenai kapal selam misterius tersebut. Kapal selam tersebut bernama Timur 3. Paired double prop. There are the 4 blades. The transient. The Timor 3. Centred yang secara ilegal masuk ruang arsip pun ketahuan oleh pimpinannya, sehingga ia ditahan di dalam gudang tersebut. Lalu beberapa jam kemudian, pimpinannya mengatakan bahwa Grand Champ meminta Centred untuk menjadi awak kapalnya. Dengan pengetesan masuk yang dengan mudah dilewati oleh Centred, ia pun diterima menjadi awak kapal selam nuklir. And 5 dolphins with 2 babies. Hari untuk berlabuh pun dilaksanakan. Dengan strategi, Titan hanya mengawal kapal selam nuklir sampai ia mengaktifkan mode siluman dan bersembunyi di dalam laut. Namun, hal yang tak terduga bahwa Centred tidak diperbolehkan naik kapal karena dalam tes terakhirnya didapati kandungan narkoba pada urin Centred. The doctor found cannabis in your urine sample, and that's the last word on it. Centred pun menyesal karena tidak dapat ikut berlabuh pada misi tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar suara sirine di pangkalan militer tersebut dan nampak orang-orang bergegas masuk ke sebuah bunker dan diketahui bahwa nuklir milik Rusia sudah ditembakkan ke arah Prancis. "25 menit waktu tersisa untuk rudal nuklir berjenis R-30 sampai ke Prancis. Di dalam bunker militer tersebut, orang-orang sibuk dengan tugasnya masing-masing guna mengatasi serangan yang tiba-tiba terjadi. Sementara, kapal selam Titan sudah selesai mengawal kapal selam nuklir Formidable. Formidable yang sudah dalam mode siluman pun mendapat tugas penting dan rahasia dari Presiden Prancis untuk membalas serangan Rusia dengan meluncurkan rudal nuklir ke arah Rusia. Namun, tanpa diduga, Centred yang secara mendadak terlihat ada di situ diminta untuk membantu para petinggi militer di sana. Saat itu, ia mendengar sesuatu yang mencurigakan, di mana rudal R-30 tersebut tidak bermuatan nuklir atau kopong. That's it. Explains the ratio. Para petinggi di sana, beserta Centred pun mendapatkan jawaban jika kapal selam misterius dengan 4 bilah daun baling-baling kemarin adalah yang sekarang mengadu domba antara mereka dan Rusia dengan menembakkan rudal kopong agar Rusia dan Prancis perang nuklir. That's when there was no nuclear payload. And we responded. They're trying to trigger nuclear war. Para petinggi militer dan Presiden Prancis mengetahui jikalau perintah Formidable untuk menembakkan nuklir ke Rusia tidak bisa dibatalkan. Karena setelah mendapatkan perintah dan memasuki mode siluman, maka Formidable akan mematikan seluruh komunikasi dari manapun. No one can stop Grandchamp from launching that missile. Not me, not you. Sehingga Presiden pun mau tidak mau memerintahkan militer untuk menghancurkan Formidable sebelum melepaskan rudal nuklirnya ke arah Rusia. Karena akan terjadi perang nuklir bila Formidable menembakkan rudal nuklirnya. Then our only solution is to neutralize the captain.
Di tengah kebingungannya, para petinggi militer tersebut pun berusaha untuk berkomunikasi dengan mendekati Formidable menggunakan kapal selam Titan. Namun beberapa usaha yang dilakukan diantaranya Dorsey yang mau menggunakan palu sebagai sandi Morse pun sia-sia karena Formidable sudah menjalankan prosedur. Priority is to stop Grandchamp from firing this missile, no matter what. Sunderite yang sudah menemukan lokasi Formidable pun tidak kuat hati untuk merudal teman-temannya yang ada di sana, sehingga ia memutuskan untuk tidak memberitahu posisi Formidable. Tim Titan pun berusaha mencegat Formidable ke titik ajaib, di mana titik tersebut adalah lokasi paling bagus untuk meluncurkan rudal nuklir ke arah Rusia. Lalu Formidable yang mendeteksi Titan yang semakin mendekat memutuskan untuk mentorpedo kapal selam Titan, karena Titan dianggap sebagai ancaman oleh Formidable. Kapal Titan pun yang terkena torpedo menimbulkan kebakaran di dalam kapal selam tersebut, namun masih bisa tetap beroperasi. Di tengah kekacauan tersebut, Sunderite bermimpi didatangi oleh sosok Grandchamp yang mengatakan bila ia mempercayai Sunderite. Sunderite pun memutuskan untuk kembali ke bangkunya. I trust you. Sementara, di kapal selam Formidable sedang berlangsung proses memasukkan kode peluncuran rudal nuklir. Namun untuk mencegah hal tersebut, Titan segera menembak torpedo untuk mengganggu peluncuran tersebut. Dengan perhitungan 160 detik rudal nuklir meluncur, serta 120 detik torpedo Titan menghantam Formidable. Akhirnya, Formidable memutuskan untuk menembakkan torpedo juga ke arah Titan. Beralih ke kapal selam Titan, dalam kondisi panik, salah satu awak kapal tersebut bertindak di luar kendali karena ia tidak mau mati. Dan juga salam perpisahan di dalam kapal Formidable pun sudah diucapkan oleh kapten. Akhirnya Titan pun terkena torpedo Formidable dengan kerusakan parah. Serta kapal selam Formidable juga terkena ledakan torpedo yang menyebabkan ruang kontrol mengalami kontaminasi udara beracun. Pada detik-detik terakhir, Sunderite mencoba untuk menghubungi kaptennya dengan kata-kata yang menyentuh dan meyakinkan agar Grandchamp menggagalkan peluncuran rudal nuklir tersebut. Beralih ke kapal selam Titan yang hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu Laksmana Angkatan Laut serta Sunderite yang masih hidup. Laksmana memutuskan untuk menyelamatkan Sunderite, sementara dirinya berkorban karena untuk memfungsikan alat keselamatan tersebut membutuhkan 1 orang yang mengoperasikannya. You, Admiral. No, we're getting you out of here. Sunderite pun mematuhi perintah atasannya. Namun konsekuensi yang harus diterima Sunderite yaitu gendang telinganya akan tidak berfungsi karena perbedaan tekanan yang harus dihadapinya saat keluar dari kapal selam tersebut. Dengan diadakannya upacara penghormatan terhadap prajurit-prajurit yang gugur, serta pertemuan Sunderite dengan pacarnya Diane, film pun berakhir. Nah, seperti itu alur filmnya. Ternyata, akibat adu domba dari kapal selam misterius menyebabkan antar pasukan saling menyerang satu sama lain, walaupun demi menghindari perang yang lebih besar antara Prancis dan Rusia. Untuk yang selamat dari kapal selam Titan hanya Sunderite, sementara dari kapal selam nuklir Formidable, kaptennya yang bernama Grandchamp tewas karena keracunan udara saat pingsan di ruang kontrol. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tangkap dari film ini. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan beri tanggapannya agar saya bersemangat mengupload video-video selanjutnya.